Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV Kepri yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Abdul Malik Al-Munir, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayahnya kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan ini. Jangan lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam ke junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pada waktu akhir-akhir ini kita sering sekali diperkenalkan dengan istilah lockdown. Lockdown ini menjadi fenomena karena kita berada di dalam kawasan ataupun situasi mara bahaya terpaparnya kita dari virus COVID-19. Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, apa itu lockdown, bagaimana Islam memandang lockdown, dan apa yang harus kita lakukan ketika pada masa lockdown ini. Lockdown adalah semacam istilah penguncian. Artinya kita yang berada di satu kawasan tidak boleh diperkenankan masuk atau keluar tanpa ada urusan-urusan yang penting. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ketika itu dengan bala tentaranya ingin menuju kepada suatu kawasan. Maka sampailah Nabi Sulaiman kepada suatu lembah, dan di lembah itu banyak semut-semut yang tinggal. Di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Naml ayat 18 dikatakan, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Ketika sampai Sulaiman dan bala tentaranya itu kepada lembah, yang lembah itu dipenuhi dengan semut-semut, berkatalah seekor semut, wahai penduduk semut, masuklah kamu ke sarang-sarangmu. Nah, kata masuklah kamu kepada sarang-sarangmu ini adalah proses lockdown, yaitu proses di mana kepekaan seorang ratu daripada semut ingin mempertahankan penduduknya, ingin menyelamatkan penduduknya, maka diisolasilah penduduknya. Inilah dia kata daripada lockdown yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kisah lain adalah ketika Umar ibn Khattab ketika ingin memasuki daerah negeri Syam. Umar ketika itu dihentikan oleh para sahabat. Ya Umar, jangan kamu masuk ke satu daerah itu, karena daerah itu sedang ada wabah. Maka kemudian Umar menghentikan langkahnya itu, dan diperkuat lagi dengan adanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, wa idza sami'tum bihadzal waba fi baladin. Apabila kamu mendengar tentang wabah seperti ini di dalam satu negeri, maka fala tuqaddimu alaihi, maka janganlah kamu memasukinya. Wa idza waqa'a, apabila terjadi, wa antum fihi, dan kamu berada di dalamnya, fala takhruju minhu, maka janganlah kamu keluar darinya. Nah, inilah sikap yang semestinya dilakukan, yaitu ketika proses lockdown ini berada, maka kita jangan ada yang masuk dan jangan ada yang keluar. Maka beradalah tetap di rumah. Inilah pilihan yang bijak. Maka pemerintah kita sudah menegaskan, sebaik-baiknya adalah kita berdiam di rumah sampai wabah ini kemudian keluar ataupun menghilang, ataupun tidak lagi terjangkiti kita satu sama yang lainnya. Kemudian bagaimana sikap kita ketika sedang lockdown ini?
maka sikap yang baik adalah kita bersabar. Kita bersabar. Apa itu sabar? Sabar menurut pengertian yang diberikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Abduh mengatakan al-isbat wal istimrar, yaitu kita tetap tidak boleh berputus asa, kemudian melakukan tindakan-tindakan preventif. Apa saja yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukannya adalah dengan menjaga pola hidup sehat, kemudian kita mencuci tangan kita, dan tentunya memperkuat makanan-makanan yang bergizi. Inilah dia. Di antara juga sikap kita yang bersabar adalah kita menyerahkan sepenuhnya ketentuan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada sebuah kisah ketika Nabi Yunus sedang lockdown di perut ikan. Nabi Yunus ketika itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus di dalam ungkapannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 mengatakan, "Fanada fi zulumat," maka ketika itu Yunus berdoa di dalam kegelapan, "Allah ilaha illa anta," tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. "Subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin," sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka Nabi Yunus bertawakal dengan sepenuh-penuh tawakal, menyingkirkan sifat-sifat kurang Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertasbih, sehingga kemudian Nabi Yunus diluluskan oleh Allah dari perut ikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.